Tes, sorry, tes ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat pada kita semua. Selamat datang kepada rekan-rekan pers di kantor Komnas HAM di hari Sabtu pagi ini. Kami Komnas HAM akan memaparkan beberapa pandangan dan temuan Komnas HAM di dalam acara konferensi pers ini terkait 3 kasus atau 3 isu yang telah masuk ke dalam pemantauan Komnas HAM. Bersama dengan kita pada hari ini hadir 6 orang komisioner Komnas HAM dari 9 orang total komisioner. Dari sebelah ujung Bapak Saurlin P. Siagian, Komisioner Pengkajian Penelitian, lalu Ibu Anis Hidayah, Koordinator Subkomisi Pemajuan, Bapak Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan, saya sendiri Adnike Novasigiro, Ketua Komnas HAM, lalu Bapak Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan, dan Ibu Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan. Ada 3 buah kasus yang akan kami paparkan di dalam konferensi pers pada hari ini. Yang pertama adalah keterangan pers terkait kasus relokasi dan alih fungsi Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Depok. Yang kedua adalah keterangan pers terkait hasil pemantauan dan penyelidikan dugaan kekerasan dan penyiksaan dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia di daerah
Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga adalah keterangan pers terkait laporan pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Indonesia di berbagai wilayah. Kita akan mulai dari yang pertama. Nanti mungkin saya mau tanya kepada Ibu Bapak Komisioner, apakah kita paparkan satu baru ada tanya jawab, lalu berikutnya ya? Karena kalau 3 sekaligus baru ditanya jawab nanti mungkin bercampur diskusinya. Setuju Bu? Jadi satu paparan baru tanya jawab, baru paparan lain tanya jawab ya. Oke. Gimana teman-teman humas gitu oke? Atau ada saran lain? Oke, baik. Untuk yang pertama saya mau mengundang Komisioner Putu Elvina untuk memaparkan keterangan pers Komnas HAM terkait kasus relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok. Kepada Ibu Putu saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Teman-teman sekalian selamat pagi, dan ini merupakan hasil dari tim terkait proses pemantauan dan penyelidikan atas rekomendasi relokasi alih fungsi Pondok SDN Pondok Cina 1 Depok. Dan tentu saja seperti teman-teman ketahui bahwa polemik relokasi dan alih fungsi SD Pondok Cina 1 Kota Depok oleh pemerintah Kota Depok berpotensi menimbulkan adanya dugaan pelanggaran HAM. Sebagai bentuk respon cepat, maka Komnas HAM melakukan pengaduan proaktif ya, untuk kemudian pada saat bulan Desember langsung menuju lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk menerima pengaduan dari para wali murid. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemantauan terkait bagaimana proses belajar mengajar, lalu bagaimana kemudian kondisi anak, dan bagaimana tempat yang menjadi tujuan relokasi, yaitu SDN Pondok Cina 3 dan Pondok Cina 5. Dalam proses pemantauan dan penyelidikan tersebut, maka Komnas HAM melihat ada 2 indikasi terkait dugaan pelanggaran hak anak. Yang pertama, tentu saja kalau bicara hak anak, maka hak anak untuk mendapatkan hak-haknya, baik itu pendidikan, tumbuh kembang, sampai kemudian tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan tersebut, itu menjadi indikasi. Maka kemudian terkait dugaan pelanggaran hak anak dan hak atas pendidikan dalam proses belajar yang tidak optimal sebagai dampak atas rencana relokasi dan alih fungsi tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok, serta kondisi sarana dan prasarana Pondok Cina 1 yang berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Kini kita bisa sudah lihat pada saat langsung masuk ke area sekolah, di mana ram atau bidang miring sebagai pintu gerbang masuk itu berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama pada saat hujan yang sangat lincin kondisinya. Itu terkait sarana dan prasarana, termasuk juga di mana SDN Pondok Cina 1 memang memiliki keterbatasan terkait ruang atau halaman sekolah. Ini kemudian menimbulkan potensi pelanggaran pasal 3 Undang-Undang Konvensi Hak Anak, 28B Undang-Undang Republik Indonesia, serta beberapa pasal, baik itu Undang-Undang 39 tentang HAM maupun kemudian Undang-Undang 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 20 tahun 2003 maksud saya. Yang kedua adalah dugaan terkait pelanggaran hak atas informasi tentang rencana relokasi, yang dimana orang tua tidak diinformasikan secara baik, tidak diberikan waktu, dan terkesan mendadak, terutama
perintah untuk relokasi itu menjelang ujian semester. Nah, ini yang kemudian berpotensi dan berdampak pada perubahan proses belajar, dampak kepada adanya intimidasi, adanya kemudian bullying yang diterima anak-anak di SD Negeri Pondok Cina, SD Negeri 1 Pondok Cina Depok, baik dari lingkungan rumah, teman-teman lingkungan rumah maupun yang lainnya. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita tenggarai berpotensi untuk dugaan pelanggaran HAM tersebut. Dari beberapa dua dugaan tersebut, maka kemudian ada rekomendasi yang kami tujukan baik kepada pemerintah pusat, yaitu tentu saja yang pertama kepada Kemenko PMK agar dapat mengawal rencana percepatan pembangunan ruang kelas baru di Pondok Cina 5 agar nanti pada saat relokasi yang direncanakan itu dilakukan secara memadai, baik itu persiapan maupun waktu. Karena sebelumnya kan terkesan tanpa persiapan yang matang, dengan waktu yang terburu-buru, tanpa informasi atau concern orang tua sehingga orang tua siap, maka itu berpotensi kemudian pelanggaran HAM. Nah, selanjutnya rekomendasi ini kita harapkan dengan adanya ruang kelas baru, maka relokasi bisa dilakukan dengan persiapan yang matang. Lalu kemudian karena di awal juga PUPR juga sebagai salah satu target untuk rekomendasi terkait pembangunan ruang kelas baru, maka kita berharap Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR itu juga segera untuk melakukan pembangunan RKB di Pondok Cina 5. Lalu kepada Kemendikbud untuk pemantauan pengawasan terkait kelancaran kegiatan belajar, terutama pasca ditundanya rencana relokasi. Karena sesudah ditundanya rencana relokasi, implikasinya sangat banyak ya. Termasuklah salah satunya adalah kekurangan guru atau ketersediaan guru pasca kemudian beberapa siswa kembali ke Pondok Cina 1. Dan juga ada beberapa kelas yang digabung ya, sehingga satu kelas itu memiliki jumlah siswa yang banyak ya, karena penggabungan dua kelas sehingga proses belajar tidak optimal. Siswa mengeluh mereka tidak bisa fokus karena terlalu ramai dalam satu kelas. Guru mengeluh karena mereka tidak bisa mengontrol kelas yang terlalu ramai, serta beberapa guru terpaksa harus mengajar di dua kelas ya, sehingga itu menimbulkan kelelahan karena harus bolak-balik dari SDN Pondok Cina 3 ya, di belakang SDN Pondok Cina 1, lalu kembali lagi ke SDN Pondok Cina 1. Rekomendasi kepada pemerintah daerah tentu saja yang pertama adalah kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengkoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Kementerian PMK ya, lalu kemudian Wali Kota Depok terkait proses percepatan pembangunan RKB di Pondok Cina 5. Karena kita tahu bahwa dana hibah untuk pembangunan relokasi wacana pembangunan masjid itu berasal dari gubernur, maka kemudian ini juga harus dipastikan. Rekomendasi terakhir adalah kepada pemerintah daerah yaitu Wali Kota Depok. Kami membuat cukup banyak rekomendasi mulai dari perencanaan relokasi yang matang, lalu kemudian memastikan tidak adanya perundungan dan intimidasi terhadap siswa maupun guru serta orang tua wali, memastikan pasca normalisasi kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler difasilitasi dengan baik. Karena pasca penundaan dan kemudian surat perintah untuk normalisasi kembali kegiatan belajar mengajar, maka beberapa anak mengaku bahwa tadinya mereka menjalani ekskul tertentu, tapi gara-gara itu mereka tidak mendapat pengajaran ekskul tersebut. Nah, itu yang kemudian saya jelaskan terkait potensi pelanggaran HAM terkait hak anak untuk mengembangkan minat dan bakat. Memastikan kesediaan guru dan mengembalikan posisi guru di SDN Pondok Cina 1 karena tadi ada beberapa guru yang kembali tidak mengajar di SDN Pondok Cina 1 karena harus mengajar di tempat relokasi baru, sehingga kekurangan guru ya
Makanya tadi ada guru yang merangkap dan lain sebagainya. Mengefektifkan peran komite sekolah yang sudah ada sebagai ruang komunikasi, aspirasi, dan partisipasi secara berkelanjutan antara sekolah dengan orang tua siswa atas permasalahan yang terjadi. Lalu kemudian membuat akses keluar masuk gerbang sekolah yang lebih aman, sampai kemudian nanti RKB sudah tersedia, tapi setidaknya menunggu itu kan proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, sehingga perlu membuat akses yang aman bagi anak. Terkait juga ada beberapa keterangan bahwa beberapa guru yang direlokasi, misalnya di SDN Pondok Cina 3 belum mendapatkan ruang guru, jadi mereka berpisah ruang gurunya, dan tentu ini kita harapkan disatukan untuk menghindari kesenjangan dan pembatasan pola komunikasi. Lalu terakhir adalah memastikan bahwa ke depan kebijakan regrouping dan relokasi harus direncanakan secara matang sehingga tidak berdampak pada proses belajar mengajar siswa. Demikian Bu Ketua, terima kasih. Terima kasih Ibu Putu. Saya persilakan bagi rekan-rekan pers yang ingin mengajukan pertanyaan. Bagi Bapak Ibu Tifal dari Kompas TV, mau menanyakan soal hasil rekomendasi yang sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah ini ya. Sehubungan dengan psikologis anak imbas dari program relokasi dari pemerintah Kota Depok ini, apa yang diberikan rekomendasinya kepada Pemda maupun pemerintah pusat? Ini kan pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi psikologis mereka begitu. Kalau yang saya cermati ini kan masih sifatnya teknis untuk mengembalikan PBM bisa normal kembali tanpa ada gangguan, ibaratnya begitu. Tapi untuk pendampingan bagi anak-anak yang terimbas dari rencana relokasi ini secara psikologis, apakah juga diberikan, dan adakah tenggat waktu dari rekomendasi yang diberikan ini supaya pemerintah pusat dan daerah ini bisa melaksanakannya? Kira-kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Yang lain kita kumpulkan dulu ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Mas Rival. Itu memang merupakan beberapa temuan juga, karena beberapa anak mengaku ya tadi secara psikis mereka dibully, orang tua juga merasa ada intimidasi untuk beberapa hal, termasuk juga guru, dan itu juga sudah kita sampaikan pada saat meminta keterangan dari pemerintah Kota Depok, dan Kota Depok mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sama, karena pada saat kita bicara pemerintah Kota Depok, maka di situ ada jajaran yang disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dari keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, mereka juga sudah melakukan konseling terkait indikasi dampak psikologis bagi anak-anak. Mereka melakukan kunjungan pada saat ke sekolah, dan Komnas HAM di awal juga sudah meminta secara khusus kepada penasehat hukum dari para wali siswa, kalau kemudian ada potensi gangguan psikologis baik itu terhadap anak maupun orang tua, silakan surati Komnas HAM agar kami bisa merujuk kepada lembaga psikologis profesional ya, untuk kemudian bisa memberikan konseling dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Memang sampai hari ini belum ada permintaan resmi tersebut. Tapi saya berharap dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu bisa dijalankan. Memang laporannya belum, tapi saya akan melakukan koordinasi kembali nanti pada saat apakah ada selama ini, karena kan proses ya, proses untuk follow up apakah ada atau tidak. Tapi kemarin pada saat keterangan pemerintah Kota Depok, program itu dilakukan untuk healing dan lain sebagainya. Terkait batas waktu, karena keputusan pemerintah Kota Depok untuk menunda pembangunan masjid, maka itu menjadi anti klimaks terkait
polemik tersebut, tapi menyisakan dampak-dampak terkait proses belajar maupun masalah guru dan lain sebagainya. Ini akan kami segera berikan kepada pemerintah Kota Depok agar rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti, karena rekomendasi ini lintas kementerian lembaga, baik itu pusat maupun daerah. Jadi nanti pasca rekomendasi itu pasti kita akan follow up untuk sejauh mana tindak lanjut. Batas waktu pasti momennya adalah karena ini adalah bicara relokasi, maka tentu saja batas waktu sampai RKB, ruang kelas baru itu selesai dibangun. Artinya kalau tidak ada ruang kelas baru, karena permintaannya adalah wali siswa setuju untuk relokasi asal relokasinya tidak dipisah-pisah kedua kelas seperti yang sekarang. Jadi mereka menunggu RKB yang baru, lalu kalaupun sampai RKB itu selesai, kita juga tetap berharap prosesnya harus dipersiapkan matang. Tidak seperti kemarin buru-buru. Mungkin itu ya. Oke. Masih ada lagi? Silakan Mas. Selamat siang semua komisioner Komnas HAM. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com. Mau tanya, tadi disebutkan ada terkait intimidasi gitu ya Bu. Intimidasi yang sejauh ini temuan Komnas HAM itu didapatkan oleh siapa aja? Apakah guru, tadi disebutkan guru, terus orang tua, terus murid juga? Itu siapa yang melakukan intimidasi itu, dan bentuknya salah satu contohnya aja seperti apa Bu? Itu aja. Terima kasih. Ada lagi biasanya? Ya, saya Ruda Dantara mau nanya soal tadi kan disebutkan batas waktunya sampai adanya ruang kelas baru. Mungkin bisa dipertegas sampai semester baru mendata semester ganjil atau mungkin semester genap atau bagaimana gitu. Terima kasih. Sudah ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin 2 pertanyaan terakhir ini ya, karena masih ada yang lain. Oke. Baik, Mas Irawan, terkait dugaan intimidasi, ya. Kami menerima itu baik dari wali siswa maupun dari guru, ya. Intimidasi ini lebih banyak kepada intimidasi yang sifatnya verbal, gitu ya. Kalau kalian begini, saya tidak bisa secara teknis untuk menjelaskan, tapi kemudian itu bagian dari hasil penyelidikan. Masalah kemudian apakah dilaporkan dan lain sebagainya, pada saat itu akan dinaikkan menjadi laporan misalnya, tentu harus validasi. Nah, kami belum menerima keterangan yang fix ya soal itu, tapi kami meyakini bahwa yang diberikan kepada kami atau diinformasikan kepada kami mereka mengalami. Tapi di saat yang sama mereka sulit atau enggan untuk mengklarifikasi secara resmi. Kami tentu saja menghargai keputusan tersebut, karena itu merupakan, kalau kita bicara intimidasi dan lain sebagainya, maka potensi kekerasan mungkin ada. Tapi pada saat itu kemudian akan dinaikkan, maka perlu bukti yang spesifik kan begitu ya. Itu yang belum bisa kami dapatkan. Karena itu sangat kait erat dengan korban ya. Kalau dia merasa sudah menjadi korban ya, kesediaannya untuk kemudian menindaklanjuti itu. Ya, tapi kami meyakini itu ada. Mungkin itu. Lalu kemudian terkait kapan ruang kelas baru, pada saat rapat koordinasi antara yang diinisiasi oleh Kemenko PMK dengan PUPR dan lintas dengan Wali Kota Depok, direncanakan itu menggunakan anggaran 2023-2024. Seperti itu, tapi saya belum lihat seperti apa. Itu juga pernyataan resmi dari pemerintah Kota Depok. Ya, artinya kita tunggu ya dalam batas waktu tersebut. Jadi kalau memang belum, ya artinya kan anak-anak belum direlokasi, semua akan berjalan aman setidaknya. Mungkin itu cukup ya teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih Ibu Putu. Selanjutnya saya mau mengundang Bapak Uli Parulian Siombing untuk memaparkan hasil pemantauan dan penyelidikan dugaan kekerasan dan penyiksaan dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia di daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Uli. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Komnas HAM pada pagi hari ini bermaksud memberikan informasi kepada teman-teman jurnalis tentang hasil pemantauan dan penyelidikan dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap Andi Muhammad Hussein Muzakir, Hanif Akil Amirullah, dan Muhammad Musyafa Apandi yang diduga dilakukan oleh anggota Polsek Kota Gede dan Polsek Sewon di Yogyakarta. Nah, dugaan kekerasan dan penyiksaan terjadi pada proses penyidikan tindak pidana dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang pelajar yang terjadi pada 3 April di Yogyakarta. Atau kasus ini di Yogyakarta dikenal dengan kelitih, ya seperti itu. Kelitih ini kekerasan yang mengakibatkan meninggal yang dilakukan oleh remaja, seperti itu. Nah, ini kasus ini mendapatkan perhatian nasional, tidak hanya di Yogyakarta, seperti itu. Nah, kami menerima pengaduan dari AM Safwan terkait kekerasan terhadap Andi Muhammad Hussein Muzakir dan kawan-kawan, ada 3 orang. Nah, pemantauan kami dilakukan sejak bulan Juli, seperti itu, sebelum oleh komisioner yang lama, seperti itu, sebelum kami datang ke Komnas HAM bulan November. Nah, ada beberapa metode yang kami lakukan untuk melakukan proses pemantauan dan penyelidikan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang HAM. Pertama, permintaan keterangan dari Polda DIY dan Propam Polda DIY. Mereka kooperatif dengan Komnas HAM memberikan informasi terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kelitih dan juga proses penyelidikan terhadap Andi Muhammad Sofan dan kawan-kawan. Kemudian kami juga berdialog dengan kuasa hukum dan keluarga korban dari Andi Muhammad dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, memberikan pendapat HAM atau dikenal dengan amicus curiae di Pengadilan Yogyakarta ketika proses peradilannya di Pengadilan Negeri Sleman sebenarnya di Yogyakarta. Itu yang metode yang kami lakukan, proses pemantauan dan penyelidikan, dan kami menemukan beberapa fakta seperti dari hasil pemantauan dan penyelidikannya itu. Tentu kami ada fakta, ada dugaan kekerasan gitu. Ada dugaan kekerasan terhadap Andi Muhammad ketika proses penyelidikan dan penyidikan di Polsek Kota Gede dan Polsek Sewon di Yogyakarta. Kemudian ada pelanggaran HAM, hak atas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Baik itu di Undang-Undang 39 tahun 99 dan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Sudah diratifikasi oleh kita lewat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Nah, selanjutnya rekomendasinya kepada Polda DIY segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi di Polsek Sewon dan Kota Gede terhadap saudara Andi Muhammad Hussein dan kawan-kawan untuk memberikan keadilan kepada pengadu dan korban. Kemudian yang kedua, memastikan peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung teman-teman, siapa yang ada pertanyaan? Silakan Mas. Selamat siang sebelumnya kepada para komisioner Komnas HAM dan Ketua.
Saya Rizky dari tv1news.com. Saya mau mempertanyakan ini kan kelitih ini di Yogyakarta sendiri itu kan kayak semacam budaya remaja ya. Jadi kayak selalu terjadi gitu. Dan pelaku-pelakunya ini kan sering tertangkap sama polisi. Nah, rekomendasi tadi Komnas HAM bilang bahwa akan memantau bagaimana tindakan kekerasan-kekerasan yang terjadi saat proses penyidikan terhadap terduga pelaku ataupun pelaku. Nah, proses seperti apa sih yang dilakukan oleh Komnas HAM? Apakah ada pendampingan khusus bagi Komnas HAM dalam proses penyidikan tersebut, dan tindakan kekerasan seperti apa sih yang didapati oleh terduga pelaku dan pelaku? Apakah dia disiksa di dalam ruang tahanan oleh tahanan lain yang dibiarkan oleh para anggota polisi, atau saat penyidikan itu dipaksa mengaku dan mengiyakan walaupun dia tidak berbuat atau hanya sebagai saksi? Seperti itu aja sih, terima kasih. Ada yang lain? Oke, Pak Uli mungkin direspon dulu pertanyaan pertama. Rifki TV1 terkait dengan bentuk kekerasannya itu, kalau yang kami temukan adalah penyiksaan gitu di Polsek Sewon dan juga Kota Gede di Yogyakarta seperti itu. Ketika proses penyelidikan sebetulnya yang tanggal 3 April ya, setelah tanggal 3 April 2002 itu yang kami temukan itu. Tentu dari situ itu pola yang sering dilakukan oleh penyidik seperti itu. Tapi tidak semua penyidik. Ada pola yang seperti itu, melakukan penyiksaan untuk mendapatkan informasi gitu terkait dengan tindak pidananya gitu, dan juga dalam titik tertentu untuk memaksa mengakui tindak pidananya. Nah, itu sebenarnya cara yang tidak boleh dan dilarang di dalam undang-undang anti penyiksaan gitu. Nah, itu sudah ada di kita. Nah, Komnas HAM melakukan pemantauan seperti yang saya jelaskan tadi, minta klarifikasi gitu. Kita minta klarifikasi kepada Polda DIY, kemudian Propam. Nah, kooperatif Polda DIY dan Propam memberikan informasi terkait dengan proses pidananya gitu. Dan dari situ kami menemukan fakta sebenarnya. Ada dugaan kekerasan tadi, penyiksaan dan sebagainya gitu. Kalau yang kami temukan memang penyiksaan situ ada gitu. Itu yang kami telah lakukan, dan rekomendasinya kami segera agar Polda DIY-nya, khususnya Propam di Polda DIY, untuk menindaklanjuti penyelesaian pemeriksaan dugaan kekerasan. Karena ini prosesnya lagi di Propam DIY gitu. Agar itu berjalan gitu, masuk ke proses dari penyelidikan ke penyidikan gitu. Kemudian juga masuk ke proses selanjutnya P21 penuntutan dan masuk ke proses peradilan gitu. Karena Propam ini alurnya nanti ke tindak pidana gitu yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Itu kira dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan, Mas. Izin menegaskan, meminta penegasan dari Pak Uli juga soal ini. Berarti dari rekomendasi ini apakah juga jelas disampaikan oleh Komnas HAM untuk mempertimbangkan oknum polisi ini tetap bertugas atau diberhentikan? Karena kan ini berhubungan langsung dengan proses selidik, dan ini kan hubungannya dengan SOP penanganan terhadap seseorang yang berurusan dengan hukum gitu. Apalagi sudah ada tindak penganiayaan di sini. Apakah dari Komnas HAM juga menyarankan agar dari Polda DIY mempertimbangkan untuk menyudahi masa dinas dari oknum polisi itu atau tidak? Kemudian yang kedua, berhubung ini juga berhubungan dengan SOP dari standar penyelidikan dan penyidikan dalam kasus hukum di kepolisian, adakah juga rekomendasi yang diberikan kepada Kapolri untuk harapannya sih jangan sampai masalah soal penganiayaan atau pengancaman saat proses lidik dan sidik ini tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain begitu? Sekian Pak Uli. Ya, terkait dengan rekomendasi, tentu yang pertama terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan agar berjalan lancar sesuai dengan fakta-fakta yang ada itu.
di Propam. Nah, kemudian kalau masalah etik ya, itu kode etik ada tersendiri lagi kan seperti itu prosesnya seperti itu. Nah, di sini juga kami memang secara tidak langsung karena ini menyangkut etika seperti itu. Perilaku kepolisian melakukan kekerasan, penganiayaan dalam hal ini dan penyiksaan. Nah, itu sebenarnya pelanggaran kode etik juga seperti itu. Jadi dalam proses bekerjanya itu harus profesional ya seperti itu. Dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebetulnya mereka sudah punya SOP seperti itu, yang karena Komnas HAM juga bekerja sama ya dengan Kapolri seperti itu. Kita rutin melakukan pelatihan ya seperti itu, dengan Kapolri dan bahkan juga sub-sub dari kepolisian Brimob misalkan Densus 88 gitu. Kita melakukan pendidikan ya, pelatihan terhadap mereka seperti itu. Termasuk juga perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, mereka sudah punya perkap sebenarnya tentang manajemen perkara pidana. Bagaimana mereka mendapatkan alat bukti seperti itu. Dalam proses pidana harus dilakukan secara profesional. Termasuk juga tidak boleh menggunakan upaya kekerasan, intimidasi, nah, penganiayaan dan segala macam. Jadi alat bukti ini harus didapatkan secara legal dan menghormati hak asasi manusia, perlindungan. Nah, untuk itu dalam rekomendasi ini juga kami secara tidak langsung ya, tidak hanya ke Propam, tapi ditujukan untuk proses etik seperti itu. Nah, karena yang nanti seperti itu untuk menentukan bertugas atau tidak adalah majelis etik nanti gitu. Itu bukan ranah dari Komnas HAM, jadi ranah etika seperti itu. Tapi Komnas HAM mendorong ke situ agar masuk juga ke majelis etik di kepolisian. Itu, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Mau bertanya terkait tadi sempat disebutkan kalau ini kan dugaannya penyiksaan gitu Pak. Apakah Komnas HAM juga dalam pemantauan dan penyelidikannya juga menemukan alat-alat penyiksaan yang digunakan gitu? Kalaupun memang ada, kalau misalnya boleh disebutkan 1 atau 2 contoh misalnya. Kemudian yang kedua itu ini kan sering banget gitu ya Pak terjadi pola seperti ini. Artinya kalau ada orang diduga melakukan tindak pidana kejahatan tertentu misalnya, kemudian dia ditangkap, dipaksa mengaku gitu. Dipaksa mengaku sampai menimbulkan kekerasan, bahkan bisa meninggal seperti dalam kasus ini. Sebenarnya pengakuan itu sendiri apakah itu bagian dari alat bukti yang memang mereka kejar gitu Pak? Atau sebenarnya itu tidak berpengaruh apa-apa gitu sebenarnya pengakuan itu? Mungkin itu aja sih Pak. Untuk alat-alat penyiksaan seperti itu, kami tidak menemukan seperti itu di situ. Tapi memang kami menemukan ada penyiksaan dalam bentuk kekerasan. Tadi kekerasan, penyiksaan dan penganiayaan itu ada, itu faktanya. Alatnya tidak spesifik seperti itu. Nah, tetapi yang kami seperti itu selama ini kan untuk proses penyelidikan dan penyidikan itu untuk pengambilan BAP, berita acara pemeriksaan itu dalam SNP kami Komnas HAM tentang hak keadilan itu ada itu. Kami merekomendasikan agar didampingi oleh kuasa hukum itu sejak awal, tidak penyidikan tapi penyelidikan sejak dia ditangkap 1 kali 24 jam kan ditangkap. Kemudian jika ada alat bukti yang cukup berdasarkan penilaian yang objektif dan subjektif dari penyidik, itu bisa ditingkatkan ke penahanan kan seperti itu. Setelah ditangkap ditahan. Nah, itu memang kewenangan kepolisian. Tapi untuk menghindari adanya penyiksaan, kami sudah ada SNP seperti itu, standar norma pengaturan hak asasi manusia. Itu harus ada kuasa hukum. Kemudian sebetulnya juga ruangannya juga itu harus ada CCTV seperti itu. Kamera yang mantau sehingga tadi itu kita kalau misalkan ada penyiksaan ada bukti apakah ada alatnya atau enggak seperti itu yang kami rekomendasikan sebetulnya untuk proses penyelidikannya dan penyidikannya itu jadi ada hak korban yang dipenuhi seperti itu untuk mencegah adanya kekerasan, penyiksaan dan
intimidasi segala macam. Itu aja dari kami. Terima kasih. Jadi penyiksaan itu nggak perlu ada alatnya, Mas. Karena kalau dalam definisi konvensi anti penyiksaan, penyiksaan itu bisa fisik, tapi juga bisa mental gitu. Ada yang lain? Nggak ada? Kalau gitu kita beranjak ke yang paling panjang barangkali materinya untuk hari ini. Yaitu laporan pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Indonesia. Kembali saya meminta Pak Uli sebagai koordinator tim, ya nanti bisa bagi-bagi. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa ditayangkan slide-nya, PowerPoint-nya. Ya. Ini agak panjang karena proses pemantauannya juga cukup lama gitu, dari bulan Oktober sampai bulan Maret ini. Pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal GGAPA pada anak di Indonesia. Nah, mungkin kita langsung aja ke temuan ya, temuan dan temuan faktual hasil pemantauan gitu. Nah, temuan aja. Nah, ya gitu. Nah, kasus GGAPA pada anak di Indonesia sepanjang tahun 2002 sampai 5 Februari tercatat 326 kasus yang tersebar di 27 provinsi. Kasus gangguan ginjal akut akibat keracunan obat sirup pernah terjadi di berbagai negara. Kemudian GGPA disebabkan karena keracunan DEG kan. Mungkin teman-teman media udah tahu ya. EG ini ethylene glycol, DEG diethylene glycol. Nah, ini senyawa kimia sebetulnya. Racun sebetulnya ini. Kalau berdasarkan konsultasi kami dengan dokter dan ahli farmasi, ini racun dalam produk obat sirup. Kemudian temuan selanjutnya, kurang dan lambatnya informasi publik dari pemerintah, kemudian tindakan tidak efektif dalam proses identifikasi penyebab GGAPA, tindakan tidak efektif dalam proses pengawasan sistem kefarmasian, kemudian buruknya koordinasi antar lembaga otoritatif dan industri dalam sistem pelayanan kesehatan dan kefarmasian, kemudian proses penegakan hukum. Temuan selanjutnya adalah tidak maksimalnya penanganan korban dan keluarga korban. Ini proses pemulihan. Kemudian ada permasalahan regulasi. Nah, ini tata kelola. Nanti kami jelaskan ini di mana permasalahan regulasi dan tata kelola. Selanjutnya, ini data statistik terkait dengan GGPA. Banyak kan di DKI, gitu. Nah, puncaknya bulan Oktober. Sampai sekarang masih ada, gitu. Memang kasusnya menurun, tapi ada gitu. Nah, 1 bulan Januari, kemarin yang di RSCM 1 Februari. Nah, itu. Wilayahnya DKI yang paling banyak 42 sebetulnya. Nah, itu 42 kasus. Nah, mungkin rekan saya bisa lanjutin ya, untuk temuan tersebut di analisisnya. Silakan Ibu Anis mungkin. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Jadi dalam upaya pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus gangguan ginjal akut ini ada tim ya di Komnas HAM, Pak Uli, saya, Bu Putu, Bu Adnike, Pak Hari Kurniawan, dan dalam beberapa diskusi Pak Saurlin juga terlibat. Jadi saya kira nanti Pak Hari Kurniawan dan Pak Saurlin juga akan ikut menyampaikan. Saya melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Uli. Tadi sudah disampaikan temuan faktual ya Pak Uli. Saya melanjutkan terkait kesimpulan. Nanti Pak Hari Kurniawan, Pak Saurlin bisa melanjutkan pada aspek rekomendasi. Kesimpulan dari hasil pemantauan penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak Indonesia, ada beberapa kesimpulan cukup banyak. Yang pertama adalah
pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus GAPA di Indonesia, terutama dalam memberikan informasi yang tepat, cepat kepada publik dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir dan mencegah bertambahnya korban. Jadi kita melihat pemerintah tidak transparan. Yang kedua, kebijakan dan tindakan surveillance kesehatan atau penyelidikan epidemiologis yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif menemukan faktor penyebab kasus GAPA, sehingga tidak dapat meminimalisir, mencegah lonjakan kasus serta jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak. Yang ketiga, kebijakan dan tindakan pengawasan terhadap sistem kefarmasian, baik itu dari aspek produksi dan peredaran obat, tidak dilakukan secara efektif oleh pemerintah sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian dan dampak lanjutan terhadap ratusan anak-anak. Yang keempat, kebijakan atau tindakan dalam penanganan dan pemulihan korban atau keluarga korban tidak dilakukan secara cepat dan komprehensif sehingga keluarga korban mengalami dampak lanjutan yang memprihatinkan. Dalam beberapa kasus yang kita datangi pada keluarga korban, 3 keluarga yang kami datangi, itu sebagian di antara mereka orang tuanya terpaksa kehilangan pekerjaan karena harus mengurus secara bergantian dengan istrinya karena mengurus anaknya yang harus hampir setiap hari ke rumah sakit. Yang kelima, tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dalam penanganan kasus GAPA tidak efektif dan belum maksimal, serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Yang keenam, kesengajaan mengubah bahan baku tambahan obat yang tidak sesuai label dan peruntukannya, sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian serta ratusan anak oleh industri farmasi merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Yang ketujuh, unsur pengabaian terhadap kewajiban industri dalam menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama melanggar prinsip-prinsip bisnis dan HAM karena telah mencabut hak hidup seseorang dan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi korban dan keluarga korban. Yang kedelapan, penanganan kasus GAPA dengan tindakan yang tidak efektif adalah bentuk pembiaran atau by omission pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran dilakukan oleh negara karena mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif dan efektif dalam melindungi dan atau memenuhi HAM. Yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah terdapat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia atas gangguan ginjal progresif atipikal dalam anak yang mencakup 1. hak hidup, yang kedua hak atas kesehatan, 3. hak anak, 4. hak memperoleh keadilan, 5. hak atas kesejahteraan yaitu hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial, 6. hak atas informasi, 7. hak atas konsumen, 8. hak atas pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Terima kasih. Silakan Pak Hari. Ya, baik, saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi, nanti dilanjutkan oleh Pak Sarulin. Rekomendasi yang pertama kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu yang pertama terkait penanganan dan pemulihan korban. Yang pertama mengakui bahwa negara melakukan pembiaran atau tindakan tidak efektif sehingga mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi setidaknya 326 anak di Indonesia yang meninggal akibat penanganan gagal ginjal akut epitikal. Kedua, memastikan penanganan dan pemulihan bagi korban atau penyintas secara komprehensif dalam rangka menjamin terpenuhinya standar kesehatan tertinggi melalui pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi korban sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan undang-undangan. Yang ketiga, memastikan penanganan dan pemulihan terhadap
keluarga korban yang mengalami dampak psikologis dalam kurung trauma dan dampak sosial ekonomi lainnya yang diakibatkan dari peristiwa yang telah menghilangkan setidaknya 204 nyawa anak di Indonesia. Yang keempat, penanganan dan pemulihan keluarga ataupun korban dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap rehabilitasi dan kompensasi secara cepat dan jangka panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk rekomendasi penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan, yang pertama melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait sistem tata kelola pelayanan kesehatan dan kefarmasian, terutama berkaitan dengan surveillance kesehatan dan sistem pengawasan. Yang kedua, penguatan terhadap tata kelola kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM instansi pemerintah yang memiliki otoritas terkait pelayanan kesehatan dan pengawasan kefarmasian. Yang ketiga, mengingat kompleksitas tantangan persoalan kesehatan dan besarnya tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, maka diperlukan pengaturan secara khusus melalui undang-undang terhadap mandat dan kewenangan BPOM RI, terutama untuk post marketnya itu harus ada pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang sistem kefarmasian di Indonesia, RUU Kefarmasian. Yang kelima, mengingat sudah tidak relevannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, terutama terkait penetapan status kejadian luar biasa atau KLB dalam permasalahan kesehatan, salah satu substansi penting yaitu belum adanya pengaturan terkait kondisi darurat kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular sebagai KLB. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan yang dimaksud. Yang keenam, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan senyawa kimia berbahaya dan beracun di Indonesia, termasuk memastikan adanya mandat dan kewenangan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan terpadu atau terintegrasi antar instansi yang memiliki otoritas terkait. Yang ketujuh, menjamin ketidakberulangan kasus serupa di kemudian hari. Silakan Pak Saulin untuk dilanjutkan. Terima kasih Ibu Ketua Komnas HAM. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertama, melakukan penegakan hukum secara adil, objektif, transparan, cepat dan terukur untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan atas keadilan bagi seluruh pihak terutama korban. Yang kedua, mengingat keseluruhan korban dalam perkara tersebut adalah anak dan produk obat yang spesifik ditujukan kepada konsumen anak, maka penegak hukum perlu mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam perkara tersebut. Yang ketiga, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum, maka Komnas HAM RI meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban dalam rangka menjamin pemberian restitusi dan kompensasi melalui mekanisme peradilan. Yang keempat, pelaku industri farmasi pertama mematuhi seluruh ketentuan dalam produk dan distribusi obat sesuai dengan Pharmacope Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, memastikan seluruh produk obat terjamin keamanan mutu dan khasiatnya. Yang ketiga, menjamin seluruh proses bisnisnya memperhatikan prinsip-prinsip asasi manusia sebagaimana United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Yang keempat, menjamin ketidakberulangan kasus serupa di kemudian hari. Demikian laporan ini disampaikan dalam rangka upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, pelindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Bapak-Bapak Komisioner, Ibu Komisioner. Baik, silakan pertanyaan.
Satu dulu. Selamat siang Bapak Ibu, saya Vika dari Kompas.com. Mau tanyakan sekarang pemerintah sudah berencana memberikan santunan, cuma memang jenis santunannya belum jelas. Dan sekarang kan yang diperhatikan itu korban yang masih hidup, tidak meninggal namun harus rawat jalan. Korban yang rawat jalan ini rencananya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan hanya obat-obatan. Sedangkan pasien rawat jalan ini butuh lebih dari itu. Mereka harus menyediakan alat-alat kesehatan sendiri yang katanya di rumah sakit juga stoknya sedikit dan jarang, jadi mereka harus beli sendiri dan itu belum ditanggung. Adakah rekomendasi dari Komnas HAM terkait jenis santunan ini? Misalnya mungkin Komnas HAM bisa merekomendasikan selain obat-obatan apa saja yang akan ditanggung oleh pemerintah? Apakah mungkin adanya misal berobat gratis umur hidup karena efek obat sirup yang beracun ini? Terima kasih. Ada yang lain? Bapak Ibu, terkait dengan hasil rekomendasi ini, tadi kan disampaikan kepada Presiden, kepada Kepolisian, LPSK, dan industri farmasi. Untuk BPOM sendiri, apakah ada rekomendasi khusus? Karena kan dari namanya saja sudah jelas untuk pengawasannya begitu. Dari bentuk pengawasan seperti apa yang seharusnya bisa diperbaiki, terutama dengan kasus ini yang disebut zat beracun ada di dalam obat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Jelas ini berbahaya dan jelas tadi disebutkan bahwa ada hak hidup bagi anak yang dilanggar dalam insiden ini. BPOM harus bertanggung jawab seperti apa menurut Komnas HAM? Terima kasih. Ada yang lain? Silakan Mas. Itu bukan tunjuk tangan ya, maaf. Ada yang lain? Dua dulu. Baik, silakan. Ibu Putu mau menjawab yang rekomendasi untuk anak yang korban yang masih hidup dan harus mendapatkan layanan kesehatan lanjut. Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Memang akses dari kasus ini pemberian obat yang mengandung racun, maka dua hal. Satu adalah yang meninggal, satu yang saat ini masih dirawat dengan berbagai kondisi yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain, ya. Kemarin kita sudah kemudian meminta untuk melakukan tindak lanjut. Nah, terkait hal ini karena beberapa anak yang masih harus melanjutkan perawatan tapi tidak perlu di rumah sakit, seperti kemarin pada saat kita mendengar keterangan atau mengunjungi rumah sakit Cipto, ada beberapa pasien yang sudah diperbolehkan pulang, ya. Tapi mungkin karena orang tua masih ragu dalam proses tata laksana perawatan anak di rumah, maka mereka tetap memilih untuk berada di rumah sakit. Dalam kondisi tersebut, pihak rumah sakit sudah mengatakan mereka tetap berkoordinasi dengan penjamin, misalnya BPJS, ya, terkait beberapa peralatan untuk menunjang pengobatan itu juga dikeluhkan dan memang kita minta, maka kemudian rekomendasi Komnas HAM terkait masalah termasuk kompensasi dan lain sebagainya, juga untuk memastikan perawat jalan juga itu dibantu. Sejauh ini itu yang dilakukan, sehingga nanti kita akan lihat kembali apakah itu sudah terpenuhi pasca meminta keterangan atau berkoordinasi dengan rumah sakit kemarin, ya. Jadi terakhir seperti itu ya Pak Uli, ya. Jadi tentu saja kalau kemudian ada indikasi yang belum dijamin atau penebusan obat yang tidak di-cover, harusnya itu bisa di-cover. Makanya kemudian kita minta nanti kepada korban yang masih mengalami kesulitan untuk itu,
agar segera melaporkan kembali agar kita kemudian minta pemerintah untuk memenuhi itu atau mencari alternatif untuk penyediaan obat-obat yang tidak ada. Intinya adalah kemarin komitmen pemerintah akan memberikan layanan yang gratis untuk semua korban GAPA, terutama anak-anak yang masih berada di rumah sakit maupun yang menjalani rawat jalan. Seperti itu. Pak Uli untuk pertanyaan yang kedua. Mengenai rekomendasi untuk BP POM sebetulnya ada di sini, di penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Kenapa ini kami munculkan di sini? Karena memang tata kelolanya itu belum bagus tentang pelayanan kesehatan dan kefarmasian di Indonesia. Nah, untuk BP POM itu mereka punya Pharmacope gitu, Indonesia. Pharmacope ini semacam aturan ya situ. Pharmacope tidak hanya di Indonesia tapi internasional juga. Karena itu ketentuan regulasi di WHO gitu untuk mengawasi kefarmasian, obat-obatan ya gitu. Nah, Pharmacope namanya di internasionalnya. Di Indonesia juga namanya Pharmacope gitu. Nah, yang diatur oleh BP POM untuk DEG ini sebenarnya pelarut ya situ. Jadi dalam sirup itu ada pelarut. Kenapa ada pelarut? Pemanis gitu. Karena anak-anak nggak mau kalau misalkan minum sirup obat batuk murni situ, itu nggak mau. Jadi itu ada campurannya situ. Campurannya sebenarnya namanya propylene glycol. Nah, ini agak teknis ya istilah kimia sih. Propylene glycol. Nah, di Pharmacope Indonesia aturan tentang ambang batas EG dan DEG. DEG ini senyawa kimia seperti itu dari propylene glycol. Propylene glycol ini pelarut, pemanis lah seperti itu, dia dalam obat batuk seperti itu. Nah, di Pharmacope ini aturannya 0,5 seperti itu. Itu ambang batas gitu yang diperbolehkan. Dalam kejadian gagal ginjal ini melebihi 0,5 seperti itu. Bahkan kami temukan juga semuanya EG dan DEG seperti itu. Nah, ini nanti saya jelaskan bagaimana proses bisnis yang ada di industri kimia ini kita. Sebenarnya itu tidak bagus gitu. Sehingga kami menduga ini terjadi kasus gagal ginjal tersebut karena sistem tadi surveillance kesehatan dan sistem pengawasannya tidak baik gitu. Nah, itu di samping juga ada regulasi yang harus ditata lagi sehingga ada perlindungan kesehatan buat masyarakat. Nah, ini tugas pemerintah. Nah, ini produk awal itu ambang batasnya untuk EG dan DEG itu 0,5 miligram ya per berat badan gitu. Nah, untuk anak gitu. Itu dalam faktanya melebihi. Nah, yang belum diatur dalam Pharmacope Indonesia adalah produk akhirnya gitu. Itu produk akhirnya sama sekali nggak diatur. Itu yang harus diatur. Memang tidak di Pharmacope internasional juga tidak ada aturan terkait dengan produk akhir ya, obat-obatan. Tapi dalam konteks hak asasi manusia itu ada tanggung jawab negara tentang hak kesehatan. Kebetulan Komnas HAM sudah mengeluarkan standar dan norma pengaturan tentang hak kesehatan. Jadi harus menjamin semua produk kefarmasian itu harus diawasi produk akhirnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya dalam obat batuk sendiri, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, produk obat batuk, sirup segala macam. Itu memang tidak tercantum senyawa EG dan DEG di dalam ingredients obat batuk, itu nggak ada seperti itu. Nah, itu sebenarnya tadi produk akhirnya seperti itu. Tapi kami harus memastikan bahwa itu senyawa kimianya semua harus dicantumkan itu untuk menjamin kesehatan masyarakat itu. Maaf ini agak teknis ya istilah kefarmasian karena kami harus belajar seperti itu. Lama sekali ini belajar prosesnya kefarmasian. Nah, jadi produk akhirnya nggak diatur sebenarnya. Kami memastikan bahwa Pharmacope Indonesia harus mengatur produk akhir gitu, kefarmasiannya ini sehingga bisa menjamin kesehatan masyarakat. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, BP POM ini sudah mengeluarkan sertifikasi ya terhadap industri kefarmasian gitu.
termasuk juga produsen ya seperti itu, produsen obat seperti itu, dan juga distributor obat. Nah, tetapi yang belum diatur adalah peredaran senyawa kimia EG dan DEG seperti itu. Nah, EG dan DEG ini di luar yang belum diatur oleh BP POM seperti itu. Ada 4 sertifikasi yang diberikan oleh BP POM seperti itu. Saya contohkan, ini agak teknis, CD, CBBOB, CPOPB, COOB, CPFB. Nah itu ada di Farmakope Indonesia aturannya. Nanti mungkin bisa teknisnya ya, gitu. Saya jelaskan itu. Nah yang belum diatur ini adalah tadi distributor senyawa kimia yang menjual kimia, gitu. Ya itu. Karena tadi industri farmasi itu yang memproduksi obat batuk itu dia dapatnya dari distributor yang sudah tersertifikasi. Dia sebenarnya tidak membeli EG dan EG, itu tidak boleh, tapi dia membeli propylene glycol. Nah ini, propylene glycolnya diperoleh legal, gitu. Nah tapi dalam kasus gagal ginjal ini, mungkin karena kelangkaan dari propylene glycol, sangat mahal memang propylene glycol ini. Jadi cost buat perusahaan kan, gitu. Memang industri farmasi ini mahal gitu, wajar sebenarnya karena banyak impor sebetulnya. Nah di kita juga senyawa kimia ini bahan dasar kimia belum ada gitu, impor semua gitu. Nah termasuk tadi gitu, EG dan DEG ini peredarannya belum terkontrol gitu. Nah itu yang harus diawasi oleh BP POM dan juga Kemenkes gitu. Jadi surveillance dan sistem kesehatan itu harus diperbaiki sehingga memastikan hak kesehatan masyarakat terlindungi gitu. Itu untuk BP POM dan juga untuk Kemenkes juga kami di sini ada gitu. Terkait dengan Undang-Undang 4 tahun 84 ya tentang wabah penyakit menular gitu. Itu status KLB kan gitu. Untuk kesehatan masyarakat itu penting juga itu. Pengaturan tentang kondisi darurat kesehatan itu. Nah itu mungkin itu terkait dengan rekomendasi untuk BP POM. Terima kasih. Sehingga tegasnya Pak, soal produksi obat ini nggak bisa pengawasan cuma dilakukan di industri, tapi harus BP POM pengawasannya langsung juga terhadap sebelum diedar ke masyarakat. Iya betul, ya harus itu produk akhir terutama harus memastikan produk akhir. Jadi sebelum kasus ini merebak, produk akhir obat itu tidak ada pengaturan untuk mengecek apakah ada zat EG/DEG. Maka BP POM ketika melakukan pengawasan terhadap produk obat itu tidak diwajibkan untuk mengecek apakah ada zat tersebut. Yang kedua tadi yang disebutkan oleh Pak Uli, kalau di dalam batch obat itu yang dicantumkan zatnya adalah zat aktif. Nah, sementara PG/PEG ini adalah zat pelarut tambahan, bukan zat aktifnya. Jadi ibaratnya kalau kita minum kopi itu ada kopi. Nah, air itu kan nggak usah disebutkan, diasumsikan itu ada airnya kalau melarutkan kopi gitu. Tapi itu jadi tidak masuk dalam pengaturan. Maka memang salah satu penyebab merebaknya kasus GGAPA ini adalah persoalan ketiadaan pengaturan yang efektif dalam bidang kefarmasian gitu. Jadi ada aturan yang tidak ada atau kurang untuk menguji produk akhir obat gitu ya. Yang kedua memang juga ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya farmasi yang misalnya secara sengaja mengganti produk pelarut atau juga dia tidak tahu bahwa produk pelarut yang dia beli itu ternyata mengandung zat berbahaya gitu. Nah itu untuk yang farmasi yang melakukan pelanggaran pidana itu juga sudah diselidiki ya di dalam oleh kepolisian.
silakan. Yang masih blank spot juga pengawasan tadi yang saya jelaskan, distributor senyawa kimia seperti EG dan DEG seperti itu juga harus diawasi seperti itu. Nah ini belum ada yang kawasan. Mungkin untuk perizinannya itu segala macam itu di Kemendag seperti itu ya. Tapi untuk pengawasannya, peredarannya itu nggak ada sebetulnya. Itu yang harus segera dilakukan pengaturan oleh pemerintah sehingga ada kepastian hukumnya siapa yang bisa bertindak gitu. Segeranya itu harus secepat apa? Kapan? Secepatnya, karena tadi pengaturan di farmakope itu harus ada gitu. Atau misalkan Kemenkes itu mengaturnya juga gitu. Ya, terima kasih Bu. Saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Jadi saya melihat begitu banyak sekali rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dari Presiden hingga beberapa instansi dan kementerian lain. Nah, saya ingin memastikan sampai kapan pemantauan dilakukan oleh Komnas HAM ini, proses berjalannya. Nah, terkait dari rekomendasi tadi, itu sejauh mana dan bagaimana proses mengawal rekomendasi, karena begitu banyak sekali rekomendasi, bagaimana proses mengawalnya nanti. Nah, di beberapa kasus sebelumnya, bukan kasus ini ya Bu ya, ada beberapa rekomendasi Komnas HAM itu yang tidak dilaksanakan oleh instansi dan kementerian terkait. Nah, kira-kira apakah ada upaya tindakan memaksa atau upaya hukum lain dari Komnas HAM agar rekomendasi itu dilaksanakan? Jangan hanya sebatas formalitas belaka, Komnas HAM bekerja, formalitas melaksanakan sesuai tugas undang-undang, menghasilkan rekomendasi dan tidak ada hasil. Hasilnya cuma rekomendasi doang yang ya sekedar lewat aja. Gitu Bu. Apakah ada upaya tindakan untuk rekomendasi ini dilaksanakan ini dan ini? Dan bagaimana nanti upaya untuk melaporkan ke publik bahwa rekomendasi ini sudah dilaksanakan, ini dan ini sudah dilaksanakan. Demikian, terima kasih Bu. Baik, memang kalau secara hukum ya, rekomendasi Komnas HAM itu tidak bersifat mengikat. Ini sayangnya ya, salah satu kelemahan dari kewenangan Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi. Tetapi bukan berarti juga semua rekomendasi Komnas HAM kemudian tidak diperhatikan oleh pihak-pihak yang diberi rekomendasi. Nah, memang perlu ada pengawasan publik terhadap rekomendasi Komnas HAM, karena publiklah yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban, misalnya penyelenggara negara, sektor swasta maupun pihak-pihak yang mendapatkan rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjuti. Jadi misalnya dalam hal laporan yang terkait kasus gagal ginjal pada anak ini, keluarga korban misalnya, kuasa hukum ya, dan juga masyarakat secara umum bisa menagih rekomendasi Komnas HAM ini kepada pihak-pihak yang kami beri rekomendasi. Yang kedua, disinilah peran dari pers untuk menjelaskan kepada publik bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang adalah menjadi kepentingan publik dalam kaitan hak anak, hak atas kesehatan ya. Nah, itu secara institusional juga Komnas HAM secara gradual menindaklanjuti beberapa rekomendasi, tetapi memang ada keterbatasan sumber daya manusia ataupun dari segi waktu untuk Komnas HAM mengikuti setiap kasus yang diberikan rekomendasi. Mungkin sampai pada waktu-waktu tertentu kami masih bisa berkomunikasi. Nah, tetapi ketika sudah jangka panjang, sudah ada kasus baru lagi, ada persoalan yang harus disoroti, memang kemampuan Komnas HAM untuk memonitor hasil rekomendasi itu sulit. Nah, secara internal sendiri, Komnas HAM sedang mengembangkan satu prosedur untuk monitoring ya, pengawasan terhadap hasil rekomendasi Komnas HAM. Tapi itu masih berproses, gitu. Kantor sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi itu bisa menerima pengaduan dan bisa melakukan pemantauan. Nah, jika kasus itu juga terkait dengan kasus yang dilaporkan di Jakarta, maka biasanya kita berkoordinasi.
Tetapi untuk kasus gagal ginjal ini memang kantor perwakilan tidak ikut ya Pak Uli ya dalam proses pemantauan karena ini langsung diadukan ke Jakarta. Pak Bu Ani silakan. Menambahkan terkait rekomendasi tadi dari Antara bahwa dalam beberapa kasus tertentu yang dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh Komnas HAM, setelah kita menyusun rekomendasi, Komnas HAM juga melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM. Seperti dalam kasus Kanjuruhan, kami membentuk tim kembali untuk memantau sejauh mana rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM itu dijalankan oleh para pihak untuk juga sekaligus mendorong ya lewat mekanisme koordinasi dan komunikasi dengan para pihak untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang kami keluarkan karena seperti yang dikatakan Bu Ketua bahwa rekomendasi kita tidak mengikat gitu. Itu. Terima kasih. Silakan Mbak. Untuk rekomendasi ke Presiden tadi, kapan akan diberikan dan targetnya tuh gimana? Soalnya tadi kan dibilang rekomendasi tidak mengikat. Kemudian kan rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti dan kalau misalnya tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang cukup lama, itu gimana sih caranya buat nge-press gitu, nge-push mereka biar itu dilakuin? Terima kasih. Untuk rekomendasi ke Presiden, kami akan segera mengirimkan laporan lengkapnya seperti itu. Nah, kemudian juga targetnya apa seperti itu. Tentu targetnya kami harapkan semua rekomendasi bisa minimal direspon ya seperti itu. Kan kami ada kriteria untuk rekomendasi itu direspon, dijawab dan ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti artinya tidak semua juga. Ada beberapa rekomendasi yang tidak lanjuti. Ini ada 4 ya kepada Presiden itu. Kami menggunakan metode pemantauan betul. Selama dengan kasus Kanjuruhan kami melakukan pemantauan seperti itu. Pemantauan dalam arti koordinasi ya, seperti meeting seperti itu. Ada kami proaktif meeting seperti itu dengan pihak-pihak yang direkomendasikan. Atau kedua seperti itu. Yang sering kami lakukan adalah surat menyurat seperti itu, memantau sejauh mana perkembangannya dan juga kami juga memantau perkembangan di media seperti itu. Karena rekomendasi tadi yang kedua pemulihan sebetulnya kami juga sudah coba koordinasi sebelum keluar rekomendasi ini dengan Kemenko Kesejahteraan ya, Kemenko seperti itu. Tadi terkait dengan adanya upaya pemulihannya dari Kemenko Kesejahteraan ini. Nah, kami menyurati juga, begitu juga dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap pemulihan hak kesehatan gitu. Nah, untuk pemulihannya, misalkan menjamin akses obat-obatan terhadap para penyintas ya seperti itu, karena harga obat besar, juga alat-alat kesehatan dan juga menjamin kondisi sosial ekonomi seperti itu dari orang tua penyintas. Karena kami menemukan ada orang tua yang kehilangan pekerjaan seperti itu karena harus mengurus anaknya yang korban ginjal. Nah, ini suatu yang dampak seperti itu dari kasus gagal ginjal ini terhadap wilayah domestik, tidak hanya terhadap anak. Anak memang kami lihat seperti itu, kami datang ke lapangan seperti itu. Kami kan tidak hanya membaca laporan pengaduan, tapi juga datang ke lapangan. Kami ke Kemayoran, ke Cibubur ya, kemudian juga ke Kebonjeruk seperti itu, kemudian juga ke wilayah lainnya seperti Jabodetabek seperti itu. Kami klarifikasi betul nggak sih seperti ini laporan mereka ini ternyata benar seperti itu. Di Kemayoran misalkan kami menemukan memang anaknya nggak bisa bangun itu ada seperti itu dan mereka orang tuanya ini nggak bisa kerja seperti itu, karena harus ngurus anak gitu. Nah itu jadi mereka kehilangan nafkah seperti kerjaan. Nah itu siapa yang tanggung jawab? Itu nggak ada gitu. Akhirnya mereka hanya bisa survive dari donatur saja gitu. Dan kemudian juga untuk anaknya ini dia harus perlu obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Itu juga tidak semua ditanggung BPJS. Kami sudah koordinasikan dengan
RSCM ya seperti itu, karena dekat dari sini, agar seperti itu memastikan bahwa para penyintas ini bisa mendapatkan fasilitas pengobatan yang gratis. Pertama cuci darah, kan itu sangat mahal cuci darah gitu. 1 kali cuci darah itu kalau nggak salah berapa juta seperti itu sangat mahal gitu untuk anak ya. Yang penyintas ginjal ini itu harus cuci darah seperti itu, rutin seperti itu, dan juga mereka harus rawat jalan seperti rutin seperti itu. Nah itu, dan yang ditanggung BPJS memang ditanggung cuci darah dan segala obat-obatan, tapi ada obat-obatan tertentu yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah itu seperti multivitamin dan obat-obatan yang terkait dengan di dalam tubuh anaknya itu seperti itu. Nah juga memastikan bahwa gizi anaknya itu bisa terpenuhi seperti itu. Nah itu juga belum ada, dan juga alat-alat kesehatan seperti infus. Infus anak juga membutuhkan itu. Ada yang masih dapat infus ya, gitu ya itu. Gitu. Jadi butuh cairan penunjang tubuh. Nah itu juga tidak didukung oleh, tidak di cover ya oleh BPJS. Jadi kami memastikan bahwa mereka hak kesehatannya dan juga terkait dengan kesehatannya harus dipenuhi oleh negara. Karena ini kondisi yang ekstra luar biasa ya di masyarakat. Itu aja, terima kasih. Baik, masih ada lagi Mas? Mbak, Ibu Bapak? Pada nunggu doorstop nih biar lebih seru ya. Oke, jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu Komisioner, apa ada yang mau disampaikan yang lain? Tambahan? Tidak? Dan kepada rekan-rekan jurnalis, jika sudah tidak ada pertanyaan langsung kepada kami dalam konferensi pers ini, maka kegiatan konferensi pers pada hari ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian untuk terus memantau kerja-kerja Komnas HAM dan memberikan publik informasi yang diperlukan, hak informasi publik dalam hal ini terkait hak kesehatan dan juga hak anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai berjumpa di lain waktu.